Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita kita bersekutu saat ini untuk mensyukuri kasih karunia Allah yang besar yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Untuk itu, kami menyampaikan selamat hari Natal. Mari bersukacita sebab juru selamat kita sudah datang. Selamat Hari Natal. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita kita sempurna. Kita bernyanyi Ria Mahita Sasude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh kasih terhadap kami orang yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang besar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 51 ayat 6, Tole Pujima Tuhatta. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12c. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 608 ayat 3, O Bethlehem Namet Meti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Natal ini, marilah kita bercermin pada kasih Tuhan yang besar kepada kita melalui kelahirannya ke dunia ini, sekaligus merenungkan perbuatan kita yang tidak seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Terkadang kami bersungut-sungut hingga sampai pada keputusasaan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami. Padahal firman-Mu sudah memanggil kami berbelas kasihan, sama seperti Engkau yang penuh belas kasihan. Baharuilah hati kami, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 610, Pasanga Emak. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah Natal ini tertulis dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya! Pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya,
pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang yang benderang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra dalam. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 59 ayat 1, O Yesus ki hupuji ho. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 62 ayat 1, Halalasni Roha Godang, serta kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam Natal saya, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, mewakili seluruh pelayan tahbisan dan non-tahbisan, beserta seluruh warga jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selamat Hari Natal bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah sekaligus berita Natal bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merayakan Natal, peristiwa yang penuh kasih dan penuh arti bagi umat manusia. Tema Natal kita hari ini adalah segala bangsa memuji memuliakan Tuhan. Berdasarkan firman Allah yang tercantum dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Natal ini memberikan kita gambaran tentang kedatangan Yesus Kristus anak Allah sebagai terang bagi dunia. Firman ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya bagi satu golongan atau satu bangsa, tetapi bagi semua orang, bagi segala bangsa. Malaikat memberitahukan kepada para gembala tentang kelahiran sang juru selamat di Betlehem. Tidak berlama-lama, gembala-gembala itu segera pergi dan menemui Yesus. Begitu juga kita, ketika mendengar berita Natal, sukacita dan keinginan untuk mencari Kristus harus membimbing langkah-langkah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para gembala memberitakan apa yang mereka lihat dan dengar, semestinya begitu pula kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kasih Kristus di dalam dunia ini. Setiap langkah dan perkataan kita seharusnya mencerminkan kasih dan kebenarannya. Dan sebagaimana para gembala kembali sambil memuliakan dan memuji Allah, mereka tidak hanya mendengar kabar baik itu, tetapi mereka merayakannya. Ini menjadi ajakan dan seruan bagi kita agar kita juga dengan penuh syukur dan sukacita merayakan kelahiran Yesus dan memuji Allah atas anugerahnya yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Natal ini marilah kita merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Semoga kita dapat mengikuti teladan para gembala yang dengan hati terbuka memuji dan memuliakan Tuhan. Dan seperti firman itu, mari kita bersama-sama menjadi pembawa berita sukacita bagi segala bangsa. Hari Natal adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah yang menyertai kita. Mari kita meresapi makna nama Immanuel yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Sebagai umat yang diberkati, marilah kita dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah hidup kita. Berita Natal yang adalah Immanuel mengandung kasih dan pemahaman yang mendalam. Hal itu menegaskan bahwa Yesus sebagai Allah
yang menyertai kita telah merasakan segala penderitaan, cobaan, dan kebahagiaan manusia. Dia tidak hanya memandang dari atas surga, tetapi turun ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk merasakannya sendiri. Maka marilah kita segenap bangsa di dunia memuji dan memuliakan Allah. Selamat Natal bagi kita semuanya. Rayakanlah Natal dengan sukacita dan bagikanlah kemuliaan Tuhan dengan menyatakan damai sejahtera di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah di surga untuk sukacita besar di hari Natal yang bahagia ini. Engkau turun ke dunia demi menyelamatkan kami umat manusia. Ini adalah sukacita besar yang dikabarkan kepada para malaikat tetapi juga kepada kami hari ini. Maka biarlah kami bergegas mencari dan menyembah Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam tindakan, perbuatan, dan kata-kata, adalah tindakan, perbuatan, dan kata-kata yang memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Berkatilah kami semua umat-Mu di seluruh gereja yang pada hari ini bersuka cita, agar dalam perayaan Natal ini kami diliputi sukacita yang besar, memahami bahwa Engkau telah turun ke dunia ini bersama-sama dengan kami, tinggal di dalam kami, merasakan segala penderitaan, duka, air mata, demikian juga setiap sukacita yang kami alami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, semakin memampukan kami berbuat yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami.
Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anakmu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal sampai selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang sesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.